Keberhasilan seorang suami itu di belakangnya pasti ada istri. Dan saya mau nanya, jika retaknya rumah tangga suami, di belakangnya pasti ada istri. Nah, insya Allah ini semuanya yang hadir di tempat ini rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Allah tumpahkan cucuran rahmat di dalam rumah tangganya. Allah tumpahkan rasa kasih sayang di dalam rumah tangganya. Allah tumpahkan rasa harmonis, romantis seperti mana Rasulullah bersama istri-istrinya di dalam rumah tangganya. Amin Allahumma amin Allahumma. Dan saya khususkan buat seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, buat para emak-emak, bapak-bapak, semoga Allah memberikan kalian rezeki yang penuh berkah, dan Allah limpahkan, Allah izinkan, dan Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz bahwa kita mampu sebagai orang Allah, bahwa Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mampu melaksanakan rukun Islam secara sempurna. Amin Allahumma. Dan saya khususkan terlebih buat adinda-adinda saya, baik itu dari SMP dan SMA Islam Hidayatullah atau tadi apa ya, sekolahan Islam Teknologi Hidayatullah, ya, SMA, SMP, SMA Hidayatullah, yang mudah-mudahan dengan harapan besar dari orang tua kalian dan juga dari hasil usaha para guru-guru, semoga Allah menjadikan kalian adalah seorang pelajar yang keluar dari sekolahan SMP, SMA Hidayatullah, keluar dengan membawa hidayah, sehingga hidayah tersebut akan menjadikan kebaikan bagi kalian di dunia dan di yaumul qiyamah, sehingga hidayah tersebut pun membawakan kebaikan bagi kalian, kesuksesan bagi kalian, dan kebahagiaan bagi kalian di dunia dan di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah. Hadirin, dengan hawa yang lumayan panas, saya kira cuman Kuningan yang panas, nggak taunya Semarang juga panas. Tapi mudah-mudahan cucuran keringat yang keluar dari tubuh kita akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah bahwa setiap pelajar, baik putra putri, baik SMP, SMA beserta guru-gurunya dan juga beserta orang tuanya duduk di tempat ini untuk memperingati hari kelahiran manusia yang paling mulia, manusia yang akan memberikan syafaatul uzma, yang akan memberikan penyelamat atau syafaatnya untuk kita di dunia, di barzakh, dan di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa di setiap agenda rutinitas setiap orang Islam, baik mereka ahlu sunnah wal jamaah atau bukan, tapi ketika datangnya bulan Rabiul Awal, mau tidak mau mereka akan merasakan kegembiraan, mereka akan merasakan senang. Kenapa? Karena mereka diutus atau diciptakan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, mereka bersyukur diutus seorang Nabi, akhirun Nabi, penutup dari seluruh anbiya, penutup dari seluruh Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tema kita di hari ini, iman dan takwa
ngadapin transformasi digital. Saya teringat surat Al-Imran kalau nggak salah, ayat 190 dan 91, yang mana Allah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran maknanya bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini dan yang ada di langit, dan apapun yang telah terjadi baik itu di siang hari dan di malam harinya, itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang Allah berikan akal pikiran. Maksud dari ayat ini, Allah menjelaskan mereka sebagai ulul albab. Nanti setelah ayat 191 kalau nggak salah itu bisa baca di rumah, menjelaskan siapa itu ayat ulul albab. Iman dan takwa adalah orang-orang yang emang sudah Allah tentukan bagi setiap orang yang mereka menjadikan akal dan pikirannya sebagai seorang hamba, mengenal dirinya sebagai seorang hamba yang tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mengenal dirinya seorang manusia yang harus bertakwa kepada Allah, harus berbakti kepada Allah dimanapun mereka berada. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini menjadi bukti kemuliaan Allah, menjadi bukti keagungan Allah. Tinggal apa? Tinggal manusianya. Tinggal manusianya apakah mereka ingin menjadikan segala sesuatu yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini sebagai wasilah untuk mereka dekat kepada Allah ataupun dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu, setiap dari kita pasti pengen jadi orang beruntung, betul tidak? Betul. Ini para santri atau para siswi SMP SMA Hidayatullah, apakah setiap dari kalian pengen jadi orang-orang yang beruntung? Siapa Habib orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung itu konteks besar tulisan yang ada di dalam atau di belakang saya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau yang transformasi digital merupakan wasilah, jika dia gunakan transformasi tersebut, digital tersebut, ataupun segala alat yang ada kita gunakan di dunia ini, mobilkah, rumahkah, kendaraankah, internetkah, atau yang saat ini sekolah kita dikenal dengan sekolahan teknologi, yang setiap siswanya harus mempunyai iPad, ya Pak, benar, harus belajar dengan iPad. Berarti mengajarkan anak-anaknya untuk lebih mengenal teknologi dan menghadapi zaman sekarang yang begitu canggih, sehingga maaf kadang orang tua ngekolahinnya anaknya pintar, tapi untuk urusan gadget anak atau orang tuanya nggak mau, nggak paham atau gaptek ataupun nggak mau peduli. Yang penting anak saya punya handphone atau punya iPad, yang penting dia sekolah benar sesuai dengan kebutuhan di zaman sekarang. Tapi ingat, ketika kita menginginkan iman dan takwa, berarti kita harus mendidik anak kita bukan hanya dengan apa yang kita miliki di saat ini. Kadang orang tua salah paham. Oh, saya kaya, harta saya banyak, rumah saya besar, pangkat saya tinggi, anak mau sekolah di mana aja gampang.
nanti mau nggak mau dia punya, saya akan bantu dia masuk ke sekolahan atau ke jurusan yang kejurusan tersebut ya sesuai dengan harapan anak saya. Saya kasih handphone, kasih iPad. Tapi ketahuilah ya ikhwani, para ibu-ibu, para ustadi, para ustadzah, ketika kita mendidik dengan anak seperti itu, maka kerugian yang akan mereka dapatkan. Kenapa? Karena kita selaku orang tua ketika menginginkan kebaikan kepada anak, maka ajarin terlebih dulu di dalam kehidupan mereka kebaikan. Ketika kita menginginkan iman dan takwa dalam keadaan apapun kita, baik dunia ini berputar makin berkembang, atau mungkin nanti ada yang mobil nggak pakai supirnya, atau mobil yang mungkin pakai cuma terbang doang, maupun keadaan apapun mereka dimanapun mereka berada, jika menginginkan keselamatan kepada mereka adalah prioritas di dalam rumah kita untuk mengenalkan iman dan takwa. Ketika sudah belajar di dalam kehidupan mereka iman dan takwa, maka ketahuilah akan ada kebaikan di dalam rumah tangganya. Maka anak tersebut akan menjadi anak yang mulia. Halo Assalamualaikum. Bu, tuh sebelah kiri, jangan liatin saya. Ahlan usaha bikum ya marhaban bikum alhamdulillah begitu makhluk. Bu, duduk. Cuma ibu tuh nggak kelihatan juga. Habib dari tadi Habib doang yang dicari. Yang dipoto Habib, saya ngeliat ini dari tadi nggak ada yang nanyain foto buat foto saya. Ayo kita kembali lagi di dalam kebaikan ketika kita mengajak anak dimanapun dalam keadaan apapun dan zamannya apapun.